Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rasa Ahmad dari 12 IPA 3 absen 22. Saya berasal dari kelompok 2 ujian praktik biologi. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang difusi. Alat dan bahan yang digunakan adalah, yang pertama adalah gelas plastik bekas air mineral yang berisi air, sendok teh kecil, dan pewarna berwarna merah. Langkah pengerjaannya adalah sekarang kita mengisi gelas plastik bekas air mineral menggunakan air tapi tidak sampai penuh. Lalu kita tetesi dengan tinta atau pewarna. Sedikit saja. Lalu kita amati perubahannya selama 6 menit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albert dari Semesta dari kelas 12 IPA 3 nomor presentasi 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan osmosis pada wortel. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain air bersih, garam, dan sendok, tangan, pisau, wortel, wadah pertama dengan label air biasa, wadah kedua dengan label larutan garam 1 sendok teh, dan wadah ketiga dengan label larutan garam 2 sendok teh. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat larutan. Isi masing-masing wadah dengan air bersih sampai penuh. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh garam ke dalam wadah kedua. Aduk sampai merata. Nah, pada wadah ketiga, masukkan 2 sendok teh garam. Aduk juga sampai merata. Nah, selanjutnya, potong wortel sebanyak 3 buah dengan ukuran dan bentuk yang sama. Seperti ini. Lalu, masukkan wortel ke dalam masing-masing wadah. Lalu, kita tunggu selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit direndam, mari kita cek perubahan apa yang terjadi pada wortel di masing-masing wadah. Pada wortel yang direndam pada air biasa, teksturnya masih keras dan kaku seperti pada awal kita memasukkannya pada air. Lihat, tidak dapat dibengkokkan sama sekali, keras dan kaku. Pada wortel yang dicelupkan pada larutan garam sebanyak 1 sendok teh garam, teksturnya menjadi lebih lunak dan lebih elastis daripada wortel yang dicelupkan pada air biasa. Ya, wortelnya dapat ditekuk sedikit, lebih elastis dan lunak. Pada wortel yang dicelupkan pada wadah ketiga yang berisi 2 sendok teh garam, teksturnya lebih lunak daripada wadah kedua.
elastisitasnya juga lebih tinggi daripada wortel yang dicelupkan pada wadah kedua. Lihat ini, lebih dapat dibengkokkan dan teksturnya lebih kenyal. Lihat. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu terjadi peristiwa osmosis pada wortel yang dicelupkan pada larutan garam. Ya, larutan garam masuk ke dalam sel-sel pada wortel sehingga menjadikan sel pada wortel menggembung, menjadikan sifat dari wortel yang semula keras dan kaku menjadi lebih lunak dan elastis seperti pada wadah kedua dan wadah ketiga. Sekian percobaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aprilia Putri dari kelompok 2, 12 IPA 3, nomor absen 12. Kali ini saya akan melakukan percobaan osmosis pada kentang. Berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk percobaan osmosis. Yang pertama, ada kentang. Yang kedua, ada gelas plastik yang telah diberi label A dan juga B. Yang ketiga, ada penggaris 30 cm yang digunakan untuk mengukur panjang kentang. Yang keempat, ada garam. Yang kelima, ada gula. Yang keenam, ada air sebanyak 400 cc. Yang ketujuh, ada pengupas kentang. Yang kedelapan, ada pisau. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengupas kentang. Langkah kedua yang harus dilakukan setelah kentang terkupas bersih adalah memotong kentang dengan ukuran 1 x 4 cm. Langkah selanjutnya adalah memasukkan 200 cc air ke dalam gelas A dan juga gelas B. Air di dalam sini berjumlah 400 cc. Setelah mengisi air ke dalam kedua gelas, masukkan garam sebanyak 2 sendok ke dalam gelas A. Lalu, masukkan gula ke dalam gelas B. Sebelum mencampurkan gula ke dalam larutan, larutkan dahulu gula ke dalam air panas. Aduk kedua larutan hingga tercampur rata. Masukkan kentang ke dalam masing-masing gelas.
Diamkan kentang di dalam gelas yang telah berisi larutan garam dan gula selama 15 menit. Setelah waktu 15 menit habis, angkat kentang dari air. Angkat kentang dari air dan letakkan ke dalam piring. Setelah kentang diletakkan di dalam piring, amati perubahan struktur kekerasan kentang. Setelah kentang diangkat, lakukan uji kekerasan pada kentang. Yang di sebelah kanan adalah kentang yang berasal dari larutan gula, sedangkan yang di sebelah kiri adalah kentang yang berasal dari larutan garam. Kentang yang berasal dari larutan garam memiliki tekstur yang lebih lembek, sedangkan kentang yang berasal dari larutan gula memiliki struktur yang lebih keras daripada kentang yang berasal dari larutan garam. Selanjutnya, ukur juga volume air yang tersisa di dalam gelas A dan juga gelas B yang telah dimasukkan kentang sebelumnya. Ini adalah gelas A yang berisi dengan larutan garam. Setelah diamati, volume air meningkat meskipun hanya mengalami sedikit peningkatan. Hal itu disebabkan karena air di dalam kentang melakukan osmosis ke dalam larutan garam. Lakukan juga pengukuran volume air yang tersisa pada gelas B yang telah berisi larutan gula. Tampak terlihat volume air mengalami sedikit peningkatan. Namun, peningkatan yang terjadi di volume air gula lebih sedikit daripada peningkatan yang terjadi di air garam. Kesimpulan yang saya dapat setelah melakukan uji osmosis pada kentang dengan larutan garam dan gula adalah 1. Kentang berubah struktur menjadi lembek, tapi perubahan struktur tersebut lebih terlihat pada kentang yang direndam pada air garam. Sedangkan kentang yang terendam di dalam air gula juga mengalami perubahan struktur menjadi lebih lembek, namun perubahan struktur tersebut tidak terlalu kentara. Kesimpulan kedua yang saya dapat dari percobaan osmosis kentang pada larutan gula dan garam adalah bertambahnya volume air yang ada di larutan gula dan juga larutan garam. Hal itu karena air yang terdapat di dalam kentang berosmosis keluar dan bercampur dengan larutan garam dan juga gula. Demikian percobaan osmosis kentang pada larutan gula dan garam yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahadian Guna Wicaksono dari kelas 12 IPA 3 Cendol 8. Jadi hari ini saya akan melakukan praktikum biologi tekanan turgor. Jadi untuk alat dan bahan kita punya timbangan, lalu kita punya ini batang bayam sudah saya gunting tadi dari bayamnya ini. Lalu kita punya segelas air suling ya, air biasa. Jadi untuk langkah percobaannya yang pertama kita menimbang batang bayamnya. Beratnya 7 gram ya, silahkan dilihat 7 gram. Oke,
Lalu langkah kedua, kita akan memasukkan batang bayam ini ke air. Lalu kita akan menunggu selama 20 menit, kurang lebih 20 menit untuk melihat hasil percobaan nanti. Jadi sudah lewat 20 menit ya dari yang tadi. Sekarang kita akan mengambil batang bayamnya. Semua, lalu kita akan menimbangnya. Ini bisa dilihat tadi beratnya 7 gram, sekarang menjadi 9 gram, yang menandakan bahwa air masuk ke dalam sel batang bayam lalu menyebabkan tekanan turgor dalam sel batang bayam meningkat. Terima kasih.